Saya berharap semua tetap antusias, amin. Apapun keadaan situasi yang hari-hari ini terjadi di dunia ini, sebagai orang-orang yang terus melekat dengan rumah Tuhan, kita tidak akan pernah terganggu. Kita tidak akan pernah terusik dengan semua keadaan ini. Sebab kita sedang mengarahkan perhatian kita. Amin. Fokus kita kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Ingat kemarin pesan dari rumah Tuhan, Wahyu pasal 12, kita harus bisa melihat tanda besar itu. Amin. Jangan melihat tanda yang lain. Sebab tanda yang lain itu mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian kita lebih daripada tanda yang besar. Tetapi anak-anak Tuhan harus bisa terbuka hatinya, terbuka matanya untuk dapat terus melihat tanda yang besar itu. Di mana saudara melihat tanda besar itu? Bukan di langit sana. Halo? Sesuatu yang spiritual, saudara tidak bisa lihat itu secara natural. Karena itu saudara harus bisa arahkan matamu untuk melihat sesuatu ke dalam. Amin. Buka mata rohanimu dan engkau memperhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam itu. Amin. Tanda besar di langit, perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kakinya, dan 12 bermahkota 12 bintang, itu berbicara tentang gereja, amin, yang beroperasi di dalam karya Kristus. Amin. Gereja yang di dalamnya Kristus berkarya semakin sempurna. Dan saudara hanya bisa lihat itu, engkau tidak bisa memandang itu. Karena gedung gereja, jumlah jemaatnya banyak, pola ibadahnya luar biasa, alat-alat musik, sound systemnya, ya, lighting dan segala macam yang membuat perhatian. Saudara tidak temukan itu di sana. Saudara hanya bisa melihat itu ke dalam. Amin. Ke dalam batinmu, ke dalam rohmu. Di mana Roh Kudus sedang mengerjakan bagian dari manusia rohmu. Supaya Kristus berkarya di dalam kita. Amin. Ketika saudara bisa memandang itu, maka saudara tidak akan pernah terpengaruh dengan semua yang terjadi setelah itu. Haleluya. Saudara perhatikan, gereja hari-hari ini harus bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Amin. Bukan mendengar yang lain. Bukan mendengar isu. Bukan mendengar teori konspirasi. Apalagi, bukan mendengar berita-berita yang melemahkan dan menyesatkan. Nah, hari-hari ini banyak orang masih bingung. Vaksin kah jangan? Vaksin kah jangan? Akan masih banyak orang yang belum percaya dengan semua keadaan ini. Tapi saudara dengar, Tuhan izinkan semua yang terjadi. Inilah masa kegoncangan itu. Amin. Tuhan bilang satu kali lagi akan menggoncangkan bukan saja langit, tapi bukan saja bumi, tapi langit juga. Artinya sesuatu yang spiritual juga akan tergoncangkan. Amin. Sehingga saudara mulai bingung. Amin. Tujuan dari kegoncangan itu adalah supaya apa yang tidak tergoncangkan itu bisa tetap berdiri. Amin. Sehingga kalau kita membangun kehidupan kita bukan sesuai dengan material-material yang tahan gempa, yang tahan goncangan, maka kehidupan itu akan runtuh. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam kegoncangan ini, dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini? Maka saudara harus mengarahkan perhatian saudara, pendengaran saudara, mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Bukan apa isu-isu yang terjadi sekitar kita. Amin. Shut down semua suara-suara dari luar. Amin. Mari kita sedang belajar bagaimana meruntuhkan benteng-benteng. Itu yang terbangun dalam pikiran kita. Melalui apa? Melalui informasi. Semua yang datang dari luar. Akhirnya terbangun imajinasi. Kalau informasi-informasi yang menyesatkan, akhirnya kita terbangun imajinasi kita. Dan kita mulai membangun yang namanya argumentasi. Ya kan? Setiap firman datang, kita mulai lawan dengan berbagai argumen. Ya? Kita mulai buat siasat
Strategi-strategi bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Saudara dengar, belajar untuk mendengar tuntunan arahan dari rumah Tuhan. Sebab hanya dari rumah Tuhan, Tuhan bisa berbicara di sana. Amin. Iya. Saudara, karena itu gereja harus memiliki kemampuan untuk mendengar apa yang sedang Tuhan katakan. Dan juga bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara harus bisa melihat apa yang menjadi pergerakan Allah hari-hari ini. Hari-hari ini goncangan seperti yang terjadi sekarang ini. Yang bisa bertahan hanyalah gereja yang dibangun secara spiritual. Atau gereja yang spiritual yang bisa bertahan dalam situasi dan keadaan seperti ini. Amin. Iya. Kalau gereja yang cuma hanya sekedar membangun manusia jasmaninya saja. Bagaimana melayani jemaatnya. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani jemaatnya. Maka ketika goncangan ini terjadi, kita tidak akan pernah bisa bertahan. Mari kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara perhatikan. Jadi yang pertama, saudara harus bisa melihat, sama seperti Yohanes ini, bisa melihat apa yang sedang terjadi. Amin. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Karena hari ini orang hanya melihat masalah, sakit, penyakit, tapi orang sedang melihat pintu yang sedang terbuka itu. Amin. Hari-hari ini Tuhan sedang membuka pintu surga itu bagi saudara. Hanya saudara yang punya terkoneksi untuk mengalami realita open heaven. Sekarang sedang terjadi langit yang terbuka itu. Open heaven sedang terjadi. Dan engkau bisa melihat apa yang sedang dikerjakan. Ada itu aku deklarasikan kepadamu dalam nama Yesus. Matamu akan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Matamu tidak akan melihat perkara-perkara dunia yang sedang terjadi. Musuh yang sedang melaksanakan aktivitasnya. Tapi matamu akan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Engkau akan melihat pintu terbuka di surga terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Dan selanjutnya dikatakan, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara dengar, bukan saja matamu melihat apa yang sedang dikerjakan di surga, tapi engkau akan mendengar suaranya lebih jelas. Kalau saudara tidak belajar, tidak melatih telingamu, maka yang kau dengar itu sangkakala. Sangkakala tidak ada vokal di situ. Amin. Bunyi sangkakala itu tidak bisa diterjemahkan. Amin. Tidak ada yang bisa terjemahkan. Halo. Tapi kalau saudara memiliki koneksi, saudara memiliki hati yang terbuka, pendengaranmu terlatih, maka engkau tidak akan mendengar bunyi suara sangkakala, tapi engkau akan mendengar suara yang lebih jelas. Amin. Dikatakan di situ, naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi sesudah ini. Naiklah kemari, aku akan menunjukkan masa depan. Apa yang terjadi setelah malapetaka ini. Karena itu saudara tidak akan terpengaruh dengan persoalanmu hari ini. Tapi engkau melihat apa yang akan terjadi sesudah itu. Terjadi atas hidupmu. Halo, engkau tidak akan pernah mengalami hal-hal yang buruk. Walaupun keadaan situasi sepertinya buruk. Kalaupun itu menimpamu, ingat bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada hal yang buruk. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang rugi. Bahkan kematian pun, Alkitab katakan untung bagimu. Paulus katakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau cuma sakit, halo. Jadi udahlah, tidak usah sedih. Tidak usah terganggu. Amin. Sebab kematian di dalam Kristus itulah keuntungan. Halo? Mari ubah cara pandang kita, perspektif kerajaan.
Di dalam kerajaan Allah, kematian pun itu untung. Jadi kalau cuma sakit, Mama bilang tidak ada kemalangan di sana. Amin. Saya percaya. Apalagi kalau cuma terpapar. Gitu kan? Karena itu vaksin. Ya, supaya kalau vaksin, jangan terpengaruh dengan apa yang sedang musuh hembuskan di luar sana. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh. Dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga. Dan di atas takhta itu duduk seseorang. Saudara, kalau saudara mengalami langit terbuka, open heaven, saudara bisa mendengar suara dengan jelas. Maka hidupmu akan dikuasai oleh Roh. Halo? Kalau rohmu sudah dikuasai oleh Roh, maka engkau bisa melihat takhta itu. Engkau bisa melihat pemerintahan itu. Engkau bisa melihat kerajaan itu. Halo? Selama yang lain masih mengendalikan engkau, bukan roh yang menguasai engkau, maka engkau tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah itu. Sistem pemerintahan yang sedang bekerja. Apa itu kerajaan Allah? Namanya kerajaan, itu bicara tentang, bahasa Inggris pakai kata kingdom. King artinya raja, dan dom itu domain, wilayah kekuasaan. Jadi kalau saudara mengerti tentang kerajaan Allah, maka saudara akan tahu Allah itu raja. Dan ada wilayah kekuasaan. Dan kalau raja, maka dia punya otoritas. Dia punya pemerintahan. Amin. Dia punya tata nilai. Dia punya budaya. Amin. Ada nilai-nilai yang terbangun di sana. Orang ada di dalam gereja, tapi tidak membawa nilai-nilai kerajaan. Tidak hidup sesuai dengan tata nilai kerajaan Allah. Tidak hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Yang mereka hidupi adalah apa yang mereka mau sendiri. Itu yang namanya pemerintahan sendiri. Amin. Mereka mau meraja atas diri mereka sendiri. Selama saudara masih menjadi raja atas dirimu, Kristus tidak akan bertakhta. Sekali lagi, kalau saudara masih mengambil posisi akumu yang masih bertakhta di dalam hidupmu, maka Kristus dan pemerintahannya tidak akan beroperasi dalam hidup saudara. Maka yang pasti beroperasi itu adalah kerajaan lain. Dan saudara tahu nilai-nilai kerajaan lain itu hanya cuma mengecewakan, dan hal-hal buruk akan terjadi. Kalau saudara khawatir, takut, bingung, kecewa, tidak bisa menghindari kebiasaan buruk, maka sebenarnya saudara sedang ada di bawah kendali pemerintahan lain. Mungkin itu pemerintahan dirimu sendiri, keakuan yang sedang memerintah dalam hidup. Ayat di situ berkata apa? Segera aku dikuasai Roh. Orang kalau sudah dikuasai Roh, baru dia bisa memandang dalam satu kemuliaan dan dengan perspektif yang berbeda. Di situ baru dia bisa melihat apa? Kalau pintu sudah terbuka, baru bisa lihat apa yang ada di dalam rumah itu. Amin. Ada banyak orang hanya cuma bisa melihat pintunya saja, tapi tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, isi dari rumah itu. Karena itu kita harus dikuasai oleh Roh. Alkitab katakan di sini, ketika Yohanes dikuasai Roh, baru dia bisa melihat apa? Takhta. Halo, saudara dengar? Ketika murid-murid dipenuhi, amin, dengan Roh Kudus di upper room, maka apa yang dari the throne room, dari ruang takhta, akan memenuhi mereka. Amin. Dan kemudian mereka terus membangun kehidupan, membangun orang lain melalui apa? Classroom. Seperti Paulus di ruang kuliah Tiranus. Amin. Dia membangun jemaat di sana. Dalam waktu 2 tahun seluruh Asia. Maksudnya ini Asia kecil. Mendengar firman. Amin. Kita butuh classroom. Dan kalau saudara dengar firman seperti ini adalah classroom. Amin. Kami punya
yang selalu menerima dari the throne room. Kemudian untuk apa? Untuk mempersiapkan heart room, ruang hatimu, sebagai tempat Allah bertakhta. Ingat sekali lagi, tahtanya di surga, tahtanya yang tadi the throne room, dia kepingin diam di heart room sebagai tempat dia bertakhta, tapi dia tidak bisa langsung seret habis hidup kita. Dia harus melalui upper room, classroom, amin, baru heart room. Amin. Apa yang sedang Bapak kerjakan yang di ruang takhta itu, kerinduannya cuma satu, ingin berdiam di dalam kamu. Halo, ingat tujuan saudara ada di muka bumi ini. Engkau lahir ke dunia ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Sekalipun itu mungkin bagi orang kok lahir karena kecelakaan. Tapi di hadapan Tuhan selalu ada desain. Tinggal saudara kembali kepada rancangan. Tuhan menghendaki, menginginkan dia berdiam di dalam saudara. Amin. Yohanes 14 ayat 23. Ini yang Bapak rindukan. Bukan saja Bapa, tapi Alkitab bilang Bapa dan Yesus. Kalau Bapa dan Yesus, maka pasti Roh Kudus juga sudah ada dalam kita. Amin. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus. Roh Kudusnya sudah berdiam di dalam saudara sebagai metrai, karena saudara sudah memiliki roh yang baru, Roh Kristus. Nah, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami ini Yesus, Bapa dan Roh Kudus pastilah, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi hidup kita benar-benar menjadi rumah Allah. Saudara, menjadi tempat di mana Allah berdiam di dalam roh. Itu tujuan kita dibangun. Amin. Efesus pasal 2 dibilang, kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi, saudara, Tuhan kalau kepingin berdiam dalam kita. Tapi saudara juga harus bangun kesadaran bahwa tubuhmu itu adalah buatan Allah. Saudara, karena dunia yang selama ini sudah men-setting hidup kita, makanya kita harus dikembalikan. Nah, kita bilang kamu harus diciptakan baru di dalam Kristus, menjadi bait Allah yang kudus, tempat Allah berdiam di dalam roh. Dan lihat, ketika mereka dikuasai roh, baru mereka bisa melihat. Dikatakan sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seseorang. Amin. Alkitab belum jelaskan, ayat 2 ini belum dijelaskan secara jelas. Dia tadinya sudah mendengar suara, matanya sudah melihat pintu terbuka. Tapi matanya belum jelas melihat siapa yang duduk di takhta itu. Amin. Dia harus bisa baru melihat seseorang. Dan selanjutnya dikatakan, dan dia di takhta itu nampaknya bagaikan permata yasmis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi takhta itu, kilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta lagi. Bayangkan, ini bicara tentang sistem pemerintahan. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem Babel. Halo. Dan hari ini kita mau belajar tentang sistem pemerintahan Allah. Kalau bicara tentang takhta, bukan saja sistemnya hierarki, tetapi lihat takhta di tengah-tengah, baru kemudian 24 takhta mengelilingi. Amin. Dia bilang apa? Dan sekeliling takhta itu 24 takhta. Dan di atas takhta itu duduk 24 tua-tua. 24 takhta ya, 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala. Dan dari takhta itu keluar kilat, bunyi guru, dan yang menderu.
obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudara dengar, dari takhta itu keluar apa? Kilat. Ada guru. Ini bunyi suara yang tidak jelas kedengaran. Amin. Tapi sebetulnya yang disebut guru, kilat yang keluar itu firman yang keluar. Amin. Dari takhta itu ada firman yang menderu. Bunyi guru yang menderu. Sebenarnya itu adalah firman. Kebenaran-kebenaran yang dilepaskan, tata nilai, pola kehidupan. Amin. Lalu dikatakan di sana ada 7 obor menyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Oke. Apa pesan buat gereja hari-hari ini? Jangan mengalihkan perhatian. Amin. Gereja jangan mengubah pesan karena situasi. Amin. Gereja harus menerima pesan langsung dari ruang takhta. Dan itu yang disampaikan kepada umat. Itu yang disampaikan kepada jemaat. Jangan khotbah hari Minggu hanya tergantung dengan konteks. Ketika pendeta khotbah tidak sesuai konteks, banyak orang mulai konflik. Pendeta ini khotbah tidak sesuai konteks. Saudara dengar, firman tidak terpengaruh dengan keadaan. Jangan keadaan mempengaruhi firman. Amin. Sebab firman tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman tetap. Amin. Jangan sampaikan firman karena kebutuhan. Jangan sampaikan firman karena keadaan. Jangan firman didengar karena persoalan. Nah, dengar saja, terima saja firman walaupun tidak sesuai dengan konteks. Amin. Karena firman itu yang akan mengubah keadaan. Bukan keadaan yang mengubah firman. Hari-hari ini gereja mengubah firman karena keadaan. Pesan-pesan yang disampaikan dipengaruhi oleh keadaan. Karena corona, pendeta khotbah tentang corona terus. Khotbah tentang jangan takut. Khotbah tentang mawas diri. Halo? Apa yang sedang musuh kerjakan, kita tetap bicara tentang kerajaan Allah. Amin. Halo? Kemarin kita sepakat Babel tetap ada. Dari Kejadian sampai Wahyu tetap ada Babel. Amin. Kejadian pasal 11 sampai Wahyu 18. Masih bicara tentang Babel. Kalau kita terus bicara tentang Babel, amin, maka kita akan menjadi lemah. Satu-satunya untuk membuat Babel tersingkir adalah dengan bicarakan kerajaan Allah. Amin. Kita juga seringkali mengubah pesan. Hanya cuman supaya gedung gereja penuh. Ubah pesan apa? Kalau pandemi begini. Ya kan pemerintah larang paling cuma 25% yang bisa ibadah. Dari kapasitas gedung. Ya kan? Dia mau kejar apa? Hari-hari ini saudara bangun jemaat gereja besar, jemaat banyak, tapi setiap hari Minggu yang ikut live streaming dari gereja mah, ya kan? Belum tentu semua jemaat. Mereka akan buka di hamba Tuhan yang populer, yang terkenal, gitu kan? Yang khotbahnya bisa berapi-api, yang hanya cuma menyentuh jiwa. Banyak orang lari ke sana, ya kan? Karena apa? Karena mereka tidak suka dengar sesuatu yang jiwanya dicincang-cincang dan rohnya yang dibaharui. Itu memang tidak menyenangkan. Pesan-pesan yang tidak enak didengar telinga. Tapi rohmu pasti terbang. Amin. Oke. Kita belajar hari-hari ini untuk terus bisa menangkap sesuatu yang dapat mengubah hidup kita. Kalau saudara hanya cuma dengar firman, yang adalah roti hidup, maka ketika roti itu habis, saudara lapar lagi. Tapi kalau saudara dengar firman, yang adalah benih kehidupan, benih itu akan terus bertumbuh, akan terjadi pelipat gandaan.
Walaupun saudara dengar orang khotbah atau tidak, tapi kalau namanya benih di dalam, dia akan terus bertumbuh. Dan benih itu akan terus terjadi multiplikasi. Tapi kalau saudara terima itu cuma hanya roti, saudara makan kemudian jadi keluar lewat buan di jamban, selesai. Kemudian lapar lagi. Mari kita belajar untuk menerima pesan-pesan dari rumah Tuhan. Itu berupa benih ilahi yang bisa mengubah hidup kita. Amin. Mendengar jadi pelaku firman itu bukan karena dengar banyak khotbah. Jadi pelaku firman itu karena punya model, punya panutan yang bisa kita ikut. Haleluya. Oke, mari kita akan belajar tentang kerajaan ini. Saya memulai dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Saya rindukan pengantar ini memulai dengan saudara bisa mendengar, bukan mendengar khotbah hari ini, tapi saudara harus bisa menangkap apa yang sedang Tuhan bergerak melalui perkataan-perkataan yang diucapkan dari rumah lain. Ayo, Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara dengar, selama Yesus hidup 3,5 tahun, apa yang diberitakan adalah bagaimana tentang Injil keselamatan. Tapi ketika dia hadir, sesungguhnya dia sedang menghadirkan kerajaan Allah itu. Dan selalu memberi perumpamaan, Wahyu Matius pasal 13. Semua terkait dengan kerajaan-kerajaan. Tetapi murid-murid belum menerima, mereka belum mengerti dan belum memahami. Sekalipun Yesus berbicara berulang-ulang dengan perumpamaan-perumpamaan. Kenapa? Karena Yesus belum menaklukkan penguasa kerajaan lain yang selama ini menghalangi kerajaan Allah beroperasi. Karena itu Yesus harus melalui kematian dulu. Dia pergi ke dunia orang mati, ke kerajaan maut, ya kan? Menaklukkan musuh di sana, mengambil kunci-kunci kerajaan itu. Ingat, sebelum Yesus, waktu Yesus mendeklarasikan itu, dia bilang kepadamu diberi kunci kerajaan. Kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Tetapi realita itu belum terjadi karena Yesus belum pergi ke dunia orang mati. Amin. Dia memang datang sebagai raja. Bukan dia lahir untuk dia bukan datang untuk menjadi raja, tapi memang dia lahir sebagai raja. Amin. Waktu Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus jawab, untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang. Jadi bukan nanti Yesus diangkat jadi raja, tidak. Yesus memang sudah jadi raja. Karena ketika dia hadir, dia juga menghadirkan kerajaan Allah. Tapi kenapa? Setelah dia bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari, baru dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Artinya begini, selama yang mereka dengar, itu hanya berupa informasi-informasi. Tapi 40 hari yang dia tegakkan di situ adalah menjadi satu realita. Kenapa? Karena dia sudah ke dunia orang mati, menaklukkan kerajaan kegelapan yang selama ini menghalangi beroperasinya kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan telah memberi kuasa kepada gerejanya, kepada manusia. Tapi karena manusia sudah takluk kepada setan, penguasa kerajaan kegelapan, penguasa kerajaan angkasa. Karena itu Yesus harus datang dan meremukkan semuanya. Kemudian mengambil 40 hari. Selama 40 hari, bukankah itu waktu yang singkat? 3,5 tahun saya tidak cukup untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi lihat,
Kenapa 40 hari? 40 hari itu cukup. Kenapa? Karena itu sudah menjadi realita. Kerajaan Allah bukan lagi sebuah informasi bagi mereka, tapi menjadi satu kenyataan.